gaya kepemimpinan ya. Jadi gaya kepemimpinan itu adalah kecenderungan seorang pemimpin dalam mempengaruhi ya, dalam pengaruhi. Bond dan Card sekali lagi ya mengidentifikasi serangkaian gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat partisipasi dari karyawan ya. Jadi Bond and Card ini membagi ada 3 gaya kepemimpinan. Pertama adalah otokratik, yang kedua adalah demokratik, yang ketiga adalah bebas kendali. Apa itu maksudnya? Otokratik ini adalah gaya kepemimpinan yang sangat keras ya, gaya kepemimpinan yang sangat menekan ya, otokratik ya. Jadi gaya kepemimpinan yang sangat mendikte. Sedangkan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan keluasan kepada anak buah untuk memberikan gagasan-gagasan ya. Jadi sifatnya sangat demokratis ya, sangat egaliter. Nah, di antara kedua itu adalah gaya kepemimpinan yang bebas kendali. Bebas tapi terkendali. Jadi ada 3 kecenderungan gaya kepemimpinan, ya autokratik, demokratik, dan bebas kendali menurut Bone and Katz ya, 2002-2099. Nah, apa yang baik? Ya, gaya kepemimpinan mana yang lebih baik? Demokratis atau autokratif? Ya. Nah, disinilah kita kemudian mengenal yang disebut dengan gaya kepemimpinan situasional. Jadi gaya kepemimpinan yang apa namanya, yang mengacu kepada situasi dan konteks yang ada pada saat-saat tertentu. Ya, jadi digambarkan seperti bandul. Ya, kadang-kadang kita menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan kadang-kadang kita menggunakan gaya kepemimpinan otokratif. Ya, demokratis ini dilakukan apabila situasinya normal. Situasinya normal untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya non pekerjaan ya, kegiatan-kegiatan sosial. Ya, dalam kondisi kegiatan sosial kita biasanya menggunakan pendekatan demokratis. Ya. Kemudian ketika pemimpin itu mendorong pembelajaran anak buah. Ya, ketika dia sedang mengajari atau mengajak anak buah untuk belajar. Kemudian ketika dalam kondisi pemimpin dan anak buah itu sedang mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan dalam problem solving bersama, ya, grup problem solving. Kebalikannya otokratif, ya, ini dilakukan dalam situasi yang abnormal, situasi yang mendesak, situasi yang genting, ya, itu tidak bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Kemudian gaya otokratif juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan, ya, yang kaitan dengan SOP dan sebagainya. Tidak ada tawar menawar, tidak ada demokratis di sana. Ya, semua harus berjalan sesuai dengan prosedur. Ya. Kemudian juga digunakan dalam kondisi yang sangat berisiko tinggi, ya, atau yang kita sebut sebagai hazardous state. Ya. Ketika misalnya anak buah sedang bekerja dengan alat-alat bahan-bahan yang berbahaya, ya, maka aturan-aturan harus ditegakkan, tidak boleh ada tawar-menawar di sana. Kemudian ketika pemimpin akan menegakkan aturan dan menegakkan nilai-nilai, ya, di sanalah kemudian gaya kepemimpinan otokratif itu digunakan. Jadi seperti bandul. Nah, kuncinya adalah dalam kepemimpinan situasional ini, ya, pemimpin tahu kapan waktunya harus menggunakan gaya demokratis dan kapan harus menggunakan gaya otokratif. Ya, jangan sampai dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial pemimpin menggunakan gaya otokratif, ya, mendikte, ya, bertangan besi, ya, atau sebaliknya dalam situasi yang mendesak, yang genting, pemimpin malah menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Itu salah, ya. Jadi kuncinya adalah tahu kapan waktunya dan mampu berubah dengan cepat, ya, mampu beradaptasi, ya, dari demokratis ke otokratif, dari otokratif ke demokratis. Inilah yang kita sebut juga sebagai situational leadership, ya, atau memimpin dalam bersikap situasional, ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai planters, ya?
dalam kaitan dengan nilai-nilai planters, peran pemimpin itu adalah mengawal, ya, mengawal nilai-nilai. Ya, kita sudah berdiskusi di awal pada kuliah sebelumnya, ya, bahwa ada core values dari planters itu. Apa itu? Disiplin, keingintahuan tinggi, gigih, ya, memiliki rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap aset perusahaan, terhadap anak buah, kemudian bekerja tuntas, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Kemudian planters itu adalah petarung, pantang menyerah, ya, ketika menghadapi kendala. Kemudian memiliki rasa setia kawan yang tinggi, ya, memiliki kebanggaan, ya, kebanggaan sebagai bagian dari organisasi dan kebanggaan sebagai bagian dari profesi planters, ya, ada pride di sana. Kemudian mencintai tanaman, ya, ini yang penting sekali, ya, karena tanaman itu adalah aset penting, ya, dari perusahaan perkebunan. Kemudian menjaga adab pergaulan, ya, di dalam kelompok dan di luar, ya, di tengah masyarakat. Ini adalah nilai-nilai planters dan ini harus dikawal. Dan yang mengawal itu adalah para pemimpin, ya. Jadi leaders di perkebunan itu tugas utamanya salah satu adalah mengawal nilai-nilai planters ini supaya terus nilai-nilai ini dapat dipelihara, dirawat dan terus berlangsung, ya, menjadi pegangan bagi seluruh planters. Nah, dengan cara apa pemimpin mengawal nilai-nilai tadi? Ya, core value planters itu bagaimana cara mengawalnya? Yaitu dengan kepemimpinan. Ya, dengan kepemimpinan, dengan leadership mereka itu mengawal nilai-nilai. Ya, kita tahu, ya, di awal kita sudah bicara bahwa kepemimpinan itu kuncinya 3, ya, adanya wewenang, adanya power, dan adanya afeksi. Tiga-tiga inilah yang menentukan efektivitas seorang pemimpin. Nah, dengan 3 hal inilah kemudian nilai-nilai planters itu dikawal. Dengan wewenang dimilikinya, ya, dia bisa mendesak, bisa mewajibkan semua orang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai planters. Ditambah lagi dengan powernya, ya, kita sudah membahas di awal tadi. Power itu sumbernya banyak, ya, knowledge power, coercive power, ya, reward power dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu saja dengan afeksi, ya, dengan pendekatan pribadi, personal, ya. Jadi asih, asah, asuh, afeksi itu, ya. Nah, dengan 3 hal inilah pemimpin kemudian mengawal nilai-nilai planters, ya. Dikawal di mana? Dikawal di lingkungan organisasi, ya, terutama terhadap dirinya dan kemudian terhadap anak buahnya. Ini tugas pemimpin di perkebunan, ya. Nah, sedikit kita melihat, ya, kalau knowledge itu adalah power bagi seorang pemimpin, maka planters leader itu apa? Knowledge yang harus dimilikinya, ya, minimal, ya. Apa? Pertama adalah dia harus menguasai kultur teknis, jelas, ya, karena dia, ya, adalah seorang planters, ya. Khususnya ini untuk planters yang memang menjadi ujung tombak, ya, yang bekerja di bidang tanaman. Kemudian dia harus menguasai ilmu manajemen produksi dan operasi, ya. Kemudian menguasai teknik, ya, pengetahuan mengenai manajemen biaya. Kemudian dia juga harus menguasai pengetahuan teknik, ya, berkaitan dengan manajemen manusia, people management, ya, mengelola orang, ya, karena toh pada akhirnya dia adalah seorang pemimpin yang memiliki anak buah. Kemudian dia juga harus menguasai stakeholders management, bagaimana mengelola stakeholder, ya, para pemangku kepentingan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dia mengelola jejaring, ya, mengelola networknya. Nah, ini ya minimal 6 aspek yang harus dikuasai oleh seorang planters leaders, ya, seorang planters leader, seorang leader di perkebunan. Ya, kultur teknis, manajemen produksi dan operasi, ya, manajemen biaya, manajemen orang, kemudian manajemen stakeholders, dan manajemen jejaring atau network, ya. Jejaring ini bisa di dalam organisasi, bagaimana dia membangun jejaring di dalam organisasi, ya,
bisa juga jejaring di luar organisasi, ya, di masyarakat, di pemerintahan. Ya, itu harus dikuasai oleh seorang planters leaders, mulai dari level yang terbawah, asisten, sampai ke level yang paling tinggi, ya, seorang direksi. Hanya yang berbeda adalah skopnya saja, tapi intinya tetap sama semua, ya. Nah, gaya kepemimpinan apa yang cocok bagi seorang planters leaders? Ya, kalau kita lihat gaya kepemimpinan itu tadi 3 ya, atau yang 2 inilah yang menonjol. Tentu kita kembali kepada konsep kepemimpinan situasional. Ya, seorang planters leaders harus mampu mengembangkan kemampuan gaya kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan antara demokratis dan otokratif tadi ya. Ketika kita dalam konteks kegiatan rutin kebun ya mungkin masih bisa bersikap demokratis. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak ada sesuatu yang urgent atau genting ya, rutin biasa. Kemudian kegiatan sosial ya, olahraga, arisan, family gathering dan seterusnya. Ya, ini adalah saat dimana seorang pemimpin perkebunan harus menggunakan pendekatan yang demokratis. Kemudian ketika dia melakukan coaching, mentoring, dan konseling kepada anak buah. Ini dalam rangka pengembangan, ya, dalam rangka mendorong kinerja. Dia boleh menggunakan pendekatan demokratis. Kemudian ketika pemimpin dan bersama-sama dengan anak buah ini melakukan problem solving untuk masalah-masalah di lapangan, tetapi bukan masalah-masalah yang genting atau masalah-masalah yang berisiko tinggi ya, untuk masalah-masalah yang tidak mendesak ya, misalnya bagaimana caranya kita supaya lebih bagus, bagaimana supaya blok supaya lebih bersih, bagaimana supaya kondisi jalan produksi itu bisa bertahan lama ya kan, dan seterusnya. Jadi mereka bisa berdiskusi, bisa berdebat di sana ya. Tetapi ketika sedang berbicara mengenai pencapaian target ya, kita bicara mengenai bagaimana melaksanakan SOP dan kultur teknis ya, hal-hal yang berkaitan dengan K3 ya, pemakaian APD misalnya dalam penyemprotan ya, dan lain-lain, ketika menegakkan peraturan perusahaan, menegakkan tata nilai perusahaan, menegakkan nilai-nilai planters, itu harus bersikap otokratif. Jadi planters leaders itu memang dituntut untuk mampu melakukan kepemimpinan situasional. Ya, inilah kenapa kita di depan tadi membahas kepemimpinan situasional. Jadi itulah kuliah kita yang kelima ini, ya, yaitu kuliah topik mengenai nilai-nilai planters, baik dalam perspektif individu, perspektif profesi, maupun dalam perspektif kepemimpinan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.